Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu lagi di mata pelajaran IPA dengan judul Gangguan dan Kelainan pada Sistem Reproduksi. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama adalah mengidentifikasi kelainan dan gangguan pada sistem reproduksi. Yang kedua menjelaskan upaya mencegah dan menanggulangi gangguan atau kelainan pada sistem reproduksi. Sistem reproduksi sangat rawan mengalami kelainan atau penyakit yang disebabkan oleh bakteri, jamur maupun virus. Gangguan pada sistem reproduksi bisa dialami pria maupun wanita. Gangguan pada sistem reproduksi yang akan kita pelajari hari ini yang pertama itu adalah AIDS. Kemudian ada gonore, herpes simplex, sipilis atau raja singa, keputihan, dan epididymitis. Penyakit yang akan kita bahas pertama adalah AIDS. Kepanjangan dari AIDS ini sendiri adalah Acquired Immunodeficiency Syndrome. Penyakit AIDS ini disebabkan oleh virus HIV atau Human Immunodeficiency Virus. Yang diserang oleh virus HIV ini adalah sistem imunitas atau kekebalan tubuh dari si penderita. Ciri-ciri pada tahap awal hampir tidak ada gejala yang muncul seperti orang sehat. Hal ini terjadi pada kurun waktu 5-7 tahun. Kekebalan tubuh semakin menurun sehingga mudah terserang penyakit. Pada fase lanjutan, AIDS sudah terdeteksi. Setelah kekebalan tubuh menurun, timbullah beberapa penyakit tertentu seperti TBC, pneumonia, herpes, dan penyakit lainnya. AIDS ini dapat ditularkan melalui darah ibu ke bayi yang ada di dalam kandungan serta melalui ASI dari ibu yang mengidap penyakit AIDS, melalui transfusi darah, melalui hubungan seksual, kemudian penggunaan jarum suntik yang tidak steril. Penyakit AIDS ini belum ada vaksin dan juga obat-obatan untuk menyembuhkannya. Jadi akibat yang akan dialami oleh penderita adalah kematian. Berikut merupakan gambar-gambar pasien yang menderita penyakit AIDS. Penyakit berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai gonore. Penyakit ini sendiri diakibatkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Yang diserang oleh bakteri ini adalah organ reproduksi pria dan wanita. Ciri-ciri yang dialami oleh pria yaitu rasa sakit dan nanah yang keluar saat buang air kecil. Kalau pada wanita terjadi keputihan berwarna kuning kehijauan. Penularan dari bakteri gonore ini sendiri terjadi karena adanya hubungan seksual secara bebas. Penyakit gonore ini mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa pada organ kelamin dan juga kebutaan pada bayi yang baru dilahirkan. Oke, penyakit berikutnya yang kita bahas adalah sipilis. Penyakit ini juga disebut dengan raja singa. Penyebab dari penyakit ini adalah bakteri Treponema pallidum. Yang diserang oleh bakteri ini adalah organ reproduksi pria dan wanita. Ciri-ciri dari penyakit ini, luka kecil yang tidak menimbulkan rasa sakit bisa muncul di organ seksual, rektum ataupun di dalam mulut. Kemudian pada tahap selanjutnya terdapat luka yang menyerupai kutil pada mulut, rektum, dan alat kelamin. Ruam tidak lengket, kasar, merah, atau merah kecoklatan pada alat kelamin, nyeri otot, demam, penurunan berat badan yang tidak dapat dijelaskan, dan kelelahan. Penyakit ini dapat ditularkan melalui hubungan seksual secara bebas dan juga penggunaan jarum suntik seperti pada penggunaan narkoba ataupun pada tato. Penyakit ini mengakibatkan rasa sakit yang luar biasa pada organ kelamin dan juga bisa merusak organ yang terinfeksi.
Penyakit pada sistem reproduksi berikutnya yang akan kita bahas adalah herpes simplex genitalis. Penyakit herpes simplex ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2. Yang diserang oleh virus ini adalah kulit di sekitar organ kelamin dan anus. Ciri-ciri penyakit ini ditandai dengan rasa gatal dan kemerahan. Luka lepuh berisi cairan berwarna merah di sekelilingnya dan muncul secara berkelompok. Area luka terlihat bengkak dan terasa lunak ketika ditekan. Luka lepuh akan pecah mengeluarkan cairan atau darah lalu membentuk koreng. Penularan penyakit ini dapat terjadi karena adanya kontak fisik dengan penderita. Penderita akan mengalami rasa sakit yang luar biasa pada bagian yang terinfeksi. Berikutnya yang akan kita bahas adalah penyakit keputihan. Penyakit keputihan ini sendiri diderita oleh perempuan. Penyakit keputihan ini dapat disebabkan oleh jamur, Candida albicans, bakteri vaginosis bakterial, dan chlamydiasis, dan juga parasit trichomoniasis. Yang diserang oleh penyakit ini alat reproduksi perempuan. Ciri-ciri keputihan ini sendiri yaitu keluarnya cairan putih kekuningan atau putih keabuan dari organ kelamin, mengeluarkan bau yang tidak sedap dan menyengat, mengakibatkan rasa gatal hingga nyeri pada organ kelamin. Keputihan ini terjadi karena kurang dijaganya kebersihan pada organ kewanitaan. Keputihan ini bisa mengakibatkan rasa nyeri dan gatal pada bagian terinfeksi, bahkan hingga mengakibatkan kerusakan pada organ yang telah terinfeksi. Kita masuk di pembahasan terakhir yaitu epididimitis. Epididimitis ini dapat disebabkan oleh iritasi dari zat kimia dan juga infeksi dari mikroorganisme. Bagian yang diserang oleh penyakit ini adalah saluran epididimis pada saluran organ reproduksi pria. Penyakit epididimitis ini ditandai dengan nyeri dan pembengkakan pada skrotum, keluarnya nanah pada uretra, dan terdapat darah pada cairan semen. Penularan penyakit ini dapat terjadi karena hubungan seksual secara bebas. Akibat yang ditimbulkan penyakit ini adalah radang pada saluran epididimis. Nah, berikut ini ada beberapa upaya untuk mencegah terjangkitnya penyakit yang menyerang sistem reproduksi kita. Yang pertama adalah membersihkan alat kelamin bagian luar dengan air bersih. Bersihkan dari bagian depan ke bagian belakang. Yang kedua, menjaga alat kelamin selalu kering karena kalau lembab akan menjadi tempat berkembang biaknya bakteri dan jamur. Yang ketiga, gunakan celana dalam berbahan katun dan lembut serta menyerap keringat, tidak terlalu ketat, dan mengganti celana dalam 2-3 kali sehari. Yang keempat, rajin olahraga dan konsumsi buah dan sayuran. Yang terakhir adalah yang paling penting, jangan melakukan seks di luar pernikahan. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.